Halo guys, balik lagi di channel Febrian Helmet. Nah, hari ini gue mau ngebahas satu helm yang lagi diperbincangin banyak banget di grup-grup Facebook. Nah, kebetulan gue sempet tanya-tanya juga ke rekanan gue, sharing-sharing juga. Nah, jadi dapat sedikit bocoran, dapat ya buat kalian lah, mungkin tambah-tambahan buat pertimbangan worth it atau enggak, atau layak atau enggak buat kalian order saat helm ini nanti muncul. Nah, jadi pembahasan kali ini nggak ada helmnya. Jadi kalau biasanya gue ngevlog di sini helmnya ada, helmnya gue review, helmnya gue unboxing. Nah, untuk kali ini helmnya belum ada. Jadi tapi gue punya fakta-fakta menarik tentang helmnya ini. Jadi buat kalian pantengin terus aja videonya sampai selesai. Pastinya kalian tonton terus videonya. Oke. Ini gue mau ngingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, buat silahkan subscribe dulu aja, dukung terus channel Febrian Helmet pastinya. Nah, gimana sekarang kita mulai? Nah, jadi kita mulai aja untuk pembahasannya. Gue di sini mau ngebahas KYT titik course yang bakal launching, kalau menurut infonya sih bulan depan. Bulan depan itu untuk pastinya tanggal berapa, hari apa, gue masih belum dapat untuk fixnya. Cuma info bocorannya dia ada di minggu-minggu kedua. Ribet banget. Ada di minggu-minggu kedua di bulan depan, di bulan Maret. Karena sekarang masih Februari, Maret juga tinggal beberapa hari lagi sih menuju Maret. Nah, untuk helm KYT TT Course emang udah launching, untuk kayak di luaran itu udah launching, cuma untuk di Indonesia belum. Kayak di Thailand dia harga udah keluar, di Malaysia juga dia harga udah keluar, Singapura. Cuma di Indonesia emang belum keluar untuk harganya. Cuma kita udah ada estimasinya untuk yang solid harganya berapa, untuk yang motif harganya berapa, dan untuk yang replika atau SE lah disebutnya harganya berapa. Jadi yang SE itu dia motif pembalap MotoGP-nya atau Moto2 atau Moto3-nya. Nah, itu. Nah, gue di sini juga udah punya fakta-fakta menarik tentang KYT titik course yang bakal launching ini. Nah, untuk KYT titik course yang pertama, sini gue ngebahas tentang dia punya dua ukuran sel. Jadi sama halnya seperti awal dulu KYT NFR, KYT NX Race, dia punya dua sel. Jadi sekarang dia ada dua sel ukuran. Mungkin kalau kurang lebih nih, menurut perkiraan aja ya, kayak NFR dia kan ada dua sel. Untuk sel M sama L itu dia pakai satu sel, jadi selnya M. Nah, untuk XL dan double XL itu pakainya selnya L. Jadi untuk sel L-nya jadi bukan masing-masing gitu per size. Soalnya yang sekarang berjalan itu kayak gitu. Untuk NFR, NX Race, dan NFG yang terbarunya itu untuk yang half-face sama dia dua sel ukuran. Nah, kayaknya ini masih berlanjut di TT Course yang ini. Jadi dua sel ukuran, aku dapat infonya. Sempat cross check juga, googling yang udah pernah posting, ada yang dari Thailand sama Malaysia. Gua tanya, iya benar dua sel. Nah, pertama untuk selnya. Nah, untuk visor secara kasat mata pun udah kelihatan dia visornya flat visor ready pin lock. Cuma untuk yang awal tracernya ini yang beredar foto, jadi dia ready pin lock, jadi bukan kayak NFR atau NX Race yang udah ada tear of post-nya. Memang untuk titik course ini masih belum kelihatan nih kayak dulu juga, soalnya NFR awal keluar itu dia ada yang ready pin lock, ada yang pakai tear of post. Jadi untuk bisa pasang pin lock, bisa pasang tear off juga. Jadi masih tanda tanya nih. Masih agak tanda tanya juga, masih abu-abu lah.
Cuma untuk kedepannya mungkin semoga aja kita berdoa dia udah pakai tear off post, jadi bisa pakai tear off, pakai anti fog juga pastinya. Nah sama kita belum tahu nih untuk anti fognya dia khusus sendiri atau bisa pakai punya NFR atau punya NFRes. Soalnya NFR, NFRes, NFG dia sama untuk anti fognya 70 ukurannya. Anti fognya 70, dia ukurannya sama. Nah, sekarang kita ngebahas soal visor, masih ngebahas soal visor, sorry. Jadi info yang gue dapat dia single visor, jadi nggak double visor kayak NFR, ya mungkin lebih kayak NFRes, jadi single visor. Nah, berita bagus banget kan buat kalian yang nggak suka pakai double visor. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini yang menarik di sini untuk sistem pengunci. Nah, sistem pengunci ini info yang gue dapat, info yang berkembang itu sebenarnya katanya sistem penguncinya itu microlock. Nah, ada yang bilang begitu. Gue lihat postingan orang di Facebook, komen-komen, mantau aja. Itu ada yang bilang microlock. Nah, tapi tadi gue googling, nyari sambil nanya-tanya juga ke seller yang luar negeri. Ada juga katanya yang double daring. Nah, di situ nanti gue ada fotonya untuk yang double daring. Nanti gue kasih lihat juga untuk motif-motifnya ada apa aja. Ada yang double daring, jadi di pajangannya itu kelihatan double daringnya itu si besinya. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Soalnya kayak NFR itu di awal-awal dia pakai microlock, jadi belum double daring kayak sekarang. Nah, semoga aja kalau emang banyak yang ngarapin double daring, ya semoga dikabulin double daring semua, atau ya mungkin berjalan microlock dulu, nanti untuk selanjutnya lanjut ke double daring. Nah, untuk sistem pengunci ya semoga ya cepat terjawab dengan helmnya cepat keluar. Nah, kita lanjut sekarang ke standarisasi. Nah, untuk standarisasinya yang pasti sudah SNI. Walaupun kayak kemarin NFR itu awal-awal dia nggak ada emboss SNI-nya di helm. Tapi untuk yang 2019, untuk 2017-2019 dia nggak ada standarisasinya untuk secara tertulisnya. Cuma sekarang 2019-2020 dia udah ada emboss patennya SNI. Nah, untuk yang titik course ini pastinya udah SNI, udah ECE juga, yang pastinya itu udah aman banget untuk standarisasinya. Udah gue cross check juga ke seller yang ada di Thailand, gue tanya-tanya, walaupun ngomongnya ribet. Gue tanya-tanya, terus kita ngebahas apa lagi? Standarisasi udah. Nah, untuk ini berat, kita ngomongin berat karena ini bahannya masih ABS atau termoplastik. Jadi beratnya kurang lebih hampir sama kayak NFR. Dia beratnya 1450 plus minus 50. Nah, satu lagi nih faktanya, ada yang bilang beratnya itu 1400 plus minus 50. Nah, masih abu-abu juga ini untuk berat. Mungkin kalau menurut gue sih kalau untuk ukuran dia ABS termoplastik dia pasti ada di 1400 1500. Jadi mungkin benar yang awal. Jadi 1450 plus minus 50. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ngebahas motifnya. Nah, motifnya ada banyak banget ini pilihannya untuk motif-motif pembalapnya dibanding kayak NFR atau NFRes. Gue bilang ini motifnya cukup lengkap untuk pembalapnya. Nah, untuk pembalap MotoGP-nya dia ada Alex Espargaro yang 2019. Guling-guling sih ada motifnya. Lihat di Google ada. Terus Michael Viro ya test ridernya Ducati. Michael Viro, terus yang Moto3 yang Masia itu, Jaume Masia yang kemarin muncul di NFG dan NFR. Sorry, bukan NFRes. Muncul di NFR.
Nah, ada juga di TT Course dan yang Leopard. Cuma untuk Leopardnya ini kayaknya bukan punya Andrea Locatelli, mungkin pembalap Moto3 juga. Soalnya kan untuk Leopard itu dia sponsor, jadi ada macam-macam kayak AGP, HGC, ada yang motif Leopard. Nah, di sini ada juga yang untuk motif-motif biasanya kalau solid pastinya ada. Dia ada solid black matte dan solid white. Cuma untuk blacknya ini infonya sih cuma black matte, dia nggak ada black glossy-nya. Nah, untuk white-nya ini masih belum jelas nih, white-nya white per gold atau white plain atau putih doang. Kayak sih keren white per gold kayak NFG, yang white per gold lebih bagus. Nah, gue di sini ada bocoran juga untuk motif-motif yang biasanya kebetulan emang nama-namanya ribet. Jadi gue di sini punya catatan. Gue di sini punya catatan. Nah, untuk ada motif Electron, terus Radiance, Overtake, nama-nama motifnya, sama Grand Prix. Nah, sama Grand Prix, gue lihat sih motifnya bagus-bagus. Nanti di selesai kita pembahasan ini, gue kasih lihat untuk motif-motifnya. Radiance yang mana, Overtake yang mana, terus Electron yang mana, sama Grand Prix. Gue lihat sih motifnya bagus-bagus, menarik-menarik banget dibandingkan motif-motif sebelumnya kayak NFR, Falcon. Tapi NFR, Falcon juga banyak sih motifnya yang booming kayak Edward. Terus Falconnya Spike, Faster. Motifnya keren-keren, itu jadi apa ya, best seller banget sih. Nih apalagi gue punya nih sistem pengunci udah. Oh, gue belum ngomongin busa. Nah, jadi untuk busa infonya sih bisa dibongkar pasang pastinya. Jadi gampang banget kalau mau dicuci, bisa bongkar pasang. Jadi lebih memudahkan lah. Ya semoga aja busanya selembut kayak KR1 atau Sumi yang kayak kemarin SR Sport. Lembut banget busanya. Semoga aja seperti itu. Nah, mungkin gue pembahasannya itu aja. Nanti kita lanjut sambil kita lihat motif-motifnya ini, yang ada yang Electron, ada Michael Piro, Leopard. Nanti sambil gue bahas juga, sambil kalian lihat motif-motifnya apa aja. Kali aja ada yang difavoritin motifnya, kalian bisa order. Pastinya di Febriana Helmet ini bakalan ready. Cuma untuk ready-nya bisa cepat atau lama, nanti tergantung supply dari distributornya. Info yang gue dapet sih, ada udah sebagian seller itu yang emang udah open PO untuk helm ini TT Course. Kayak TT Course ini ada yang udah open PO. Nah, cuma untuk cuma untuk di Febriana Helmet emang belum ditawarin. Ya kali aja sebentar lagi atau secepatnya agennya nawarin untuk ke Febriana Helmet. Jadi gue pun bisa open PO buat kalian yang pengen KYT, TT Course atau yang emang penasaran. Nah, untuk range harganya ada yang bilang di bawah 1 juta. Untuk yang motif biasanya, yang ada yang bilang untuk motif replika atau motif pembalapnya itu di atas 1 juta. Mungkin kayak kasarnya kayak kurang lebih sama kayak Vendetta dulu lah. Motif biasa, motif pembalap, harganya kayak gitu. Nah, untuk harga persisnya gue nggak bisa nyebutin karena emang belum fix, dari KYT-nya belum keluar untuk harganya. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira aja di bawah 1 juta dan di atas 1 juta. Nah, kalian bisa simak aja ini untuk motif-motifnya dari helm KYT, TT Course yang bentar lagi launching di Indonesia. Kita doakan semoga stoknya banyak banget melimpah, biar nggak susah nyari barangnya. Oke.
Oke, mungkin itu aja dari pembahasannya untuk KYT TT Course yang bakalan launching bentar lagi. Jadi untuk awal launchingnya di EICMA tuh di Milan. Kita tunggu aja KYT TT Course. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai videonya. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Oke, dukung terus channel Febrian Helmet. Jangan lupa follow Instagram. Dan jangan lupa buat share, oke? Like dan share-nya. Terima kasih dari gua, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.